Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Selawat beserta salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan untian kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Febrianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kelistrik Magnetan dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Anissa Nur Fitri dengan NIM 19231003 dan saya sendiri Sri Nabila Ayuni NIM 19231044. Pada pertemuan ke-5 ini, kita akan membahas tentang konsep rangkaian listrik. Itu terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama itu ada arus listrik dan pengukurannya. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah gerakan atau aliran muatan listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Sedangkan elektron yang mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi yang terdapat dalam arus listrik. Nah, syarat terjadinya arus listrik itu ada 2 macam. Yang pertama itu terdapat beda potensial antara kedua ujung konduktor. Yang kedua, terjadinya dalam rangkaian tertutup atau seluruh elemen terhubung. Nah, dapat diperhatikan bentuk rangkaian listrik itu terbagi 2. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada PPT itu ada gambar 1A rangkaian listrik terbuka dan gambar 1B rangkaian listrik tertutup. Nah, rangkaian listrik tersebut itu disebut dengan susunan alat listrik sederhana yang terdiri dari sumber arus, kawat penghantar, lampu atau alat listrik dan saklar. Nah, pada gambar 1A itu adalah rangkaian listrik terbuka. Nah, di saklar itu kita lihat dalam keadaan terbuka. Nah, pada rangkaian terbuka itu arus listrik tidak dapat mengalir sehingga lampu tidak menyala. Dan kita bandingkan dengan gambar 1B. 1B itu rangkaian listrik tertutup dan rangkaian tertutup itu arus listrik mengalir melalui rangkaian sehingga lampu menyala, karena pada rangkaian listrik tertutup itu arus listrik pun berjalan dengan lancar. Nah, arah aliran arus listrik itu ada 2 macam. Yang pertama itu arus searah dan yang kedua arus bolak-balik. Nah, kita bahas arus searah dulu ya. Arus searah atau biasa disebut dengan direct current atau DC, di mana arus ini mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Sedangkan arus bolak-balik atau biasa disebut dengan alternating current atau AC, di mana arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Nah, selanjutnya itu ada rumus arus listrik. Rumus arus listrik ini ada I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I kali T. Nah, dengan I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere dan Q adalah muatan listrik yang mengalir dalam satuan coulomb dan T waktu yang diperlukan dengan satuan second. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa saja alat ukur listrik. Yang pertama itu ada amperemeter atau ammeter. Yang digunakan adalah mengapa amperemeter ini digunakan? Karena memiliki skala penuh atau batas ukuran maksimum. Sedangkan kuat arus listrik yang akan diukur mungkin melebihi batas ukur maksimum atau biasa disebut dengan
batas maksimum ampermeter. Nah, di ampermeter ini terdapat galvanometer. Galvanometer ini adalah komponen utama yang menyusun ampermeter. Nah, bisa kita gunakan dengan rumus RSH sama dengan Rg per N kurang 1, dan dengan resistor galvanometer dan N sama dengan I per N. I itu kuat arus skala penuh ampermeter per kuat arus skala penuh galvanometer. Nah, teman-teman, buat lebih pahamnya, teman-teman bisa lihat di makalah ya. Yang kedua itu ada voltmeter. Voltmeter adalah alat pengukur beda potensial atau tegangan antara dua titik. Nah, untuk kita mengukur beda potensial pada ujung resistor, maka voltmeter dipasang paralel dengan menunjukkan bandingan antara tegangan skala penuh dan tegangan skala penuh galvanometer. Pada voltmeter kita dapat menggunakan alat ukur tersebut. Nah, yang ketiga itu ada ohmmeter. Ohmmeter adalah alat pengukur hambatan atau resistansi resistor. Biasanya digunakan untuk membuat ohmmeter. Dengan galvanometer dihubungkan seri dengan baterai dan resistor RS. Untuk mengukur arus listrik tersebut yang mengalir pada galvanometer, kita dapat menggunakan rumus I sama dengan sigma per R tambah RS tambah RG. Nah, kita lanjut materi kedua ya. Pada materi kedua itu ada hukum Ohm yang ditemukan oleh ahli fisika Jerman yang bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854. Nah, apa sih bunyi hukum Ohm itu? Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus listrik, kita dapat menggunakan rumus berikut. Nah, rumus hukum Ohm itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghitung voltase listrik menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Dengan V itu adalah tegangan listrik atau volt, I itu arus listrik dengan satuan ampere, dan R resistansi atau hambatan dengan satuan ohm. Dan untuk menghitung kuat arus listrik, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan V per R. Untuk resistansi atau hambatan, kita juga bisa menggunakan rumus R sama dengan V per I. Nah, untuk contoh soalnya, teman-teman bisa pahami yang ada di makalah. Yang ketiga itu ada hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini ditemukan oleh ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887. Nah, apa sih pengertian dari hukum 1 Kirchhoff ini? Yaitu dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial atau tegangan dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, hukum Kirchhoff ini terbagi dua. Yang pertama itu ada hukum 1 Kirchhoff dan ada juga hukum 2 Kirchhoff. Nah, pada materi ini kita mendalami pada hukum 1 Kirchhoff. Bunyi hukum 1 Kirchhoff ini yaitu jumlah arus listrik yang masuk lewat titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar lewat titik percabangan tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat ya di rumus hukum 1 Kirchhoff ini, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, itu bisa kita lihat pada bunyi hukum Kirchhoff yang bilang kalau
lewat titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar lewat titik percabangan tersebut. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada gambar percabangan di bawah berikut. Nah, pada gambar itu kita melihatkan suatu titik percabangan dari 5 buah kawat yang dialiri arus I1, I2, dan I3. Nah, mengapa I4 tidak masuk? Karena I4 bergerak ke arah kanan, meninggalkan titik percabangan. Oleh karena itu, muatan tersebut bukan berasal dari titik percabangan dan gak juga menumpuk pada titik tersebut dalam keadaan tetap. Maka, muatan akan terkonservasi di titik percabangan tersebut. Karena teman-teman bisa lihat kan di I4 itu percabangannya bisa agak melenceng ke arah kanan. Dan itu bisa diartikan dengan I1 sama dengan I2 tambah I3. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, itu ada arus listrik dalam rangkaian tertutup. Nah, apa itu rangkaian tertutup? Adalah rangkaian yang dapat mengaliri arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Sambungan dari baterai, lampu, dan kabel lampu dan kabel lainnya, ternyata sambungan tersebut terhubung satu sama lain, sehingga rangkaian tersebut merupakan rangkaian tertutup. Dan jika rangkaian tertutup itu, lampu bisa menyala dibandingkan dengan rangkaian terbuka. Nah, pada tabel di samping, teman-teman bisa lihat itu ada jenis rangkaian beserta penjelasannya. Ada rangkaian tertutup dan ada juga rangkaian terbuka. Pada rangkaian listrik tertutup itu, pembawa muatan listrik adalah elektron, sehingga besarnya muatan ditentukan oleh jumlah elektron. Nah, rangkaian tertutup itu, arus listrik itu mengalir pada ujung-ujung rangkaian, dan perbedaan potensial listrik yang diberikan oleh baterai sebagai sumber tegangan. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik pada rangkaian setiap detiknya. Hal ini karena besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besar muatan listrik yang mengalir pada setiap detiknya. Nah, pada rangkaian tertutup ini kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan N kali E, sehingga I sama dengan N kali E per T. Dengan keterangan I sama dengan arus listrik dengan satuan ampere, N sama dengan jumlah muatan listrik, E muatan elektron, satuannya coulomb, T waktu dengan satuannya second. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.